Siapa tuh yang kemasukan? Si Ustadz ini tiba-tiba masuk gitu. Oke. Terus ngomong ke om saya ini, kemana aja? Kok baru percaya sekarang? Udah terlambat. Digituin kan? Kayak ngomong ini nih kayak penentuan ya gitu loh. Pas penentuan ini nih Penentuan kayak apa tuh? penentuan ini nih bakal selamat atau enggak. Karena udah masuk ke tahap itu. Karena udah keadaan itu tante saya tuh udah posisinya udah apa sih? Tangannya tuh udah kayak posisinya kayak gini, kakinya juga ngelebar gitu kan. Jadi kayak posisi diikat di gantung gitu kan. SMP tuh pernah ada ledakan di tengah rumah. Jadi di ruang keluarga tuh tiba-tiba ada ledakan di jam 1 malam tuh kayak dar gitu sampai mobil tuh alarmnya bunyi kan. Jadi pas dibersihin sama temen gue itu di kursi mobil tuh yang habis di steam, pokoknya udah bersih. Tiba-tiba disapu sama temen gue, mungkin dikasih bacaan gitu ya. Srek ada tanah kuburan. Hello Strangers, balik lagi dengan Kegaps di sini. Di video kali ini pengen menceritakan sebuah kisah horor yang akan diceritakan oleh narasumber yang udah ada di sebelah gua tentunya. Di sini gua bersama dengan Mbak Irma. Jadi ceritanya Mbak Irma ini mengalami kisah-kisah sedikit mistis tentang sebuah sihir-sihir yang menjerumus ke santet ya kalau dikenal orang banyak. Tapi di sini Mbak Irma minta untuk disamarkan segala sesuatu nama subjeknya dan minta disamarkan seperti lokasi yang akan diceritakan nanti. Jadi kalau ada kurang lebihnya mohon dimaklumin aja. Ya udah langsung aja kita simak cerita kisah mistis horor dari Mbak Irma. Mbak Irma ini ngalamin kisah mistisnya tuh kayak gimana tuh kurang lebihnya? Awalnya dari saya udah biasa ya sama hal-hal horor tuh udah lumrah di keluarga karena udah sering terjadi gitu kan. Pernah juga waktu kecil waktu SD tuh ngalamin kejadian horor. Jadi waktu tidur itu kan pintu terbuka kan. Karena takut dong, jadi pintunya dibuka. Terus habis itu tidur pakai kelambu gitu. Terus ya kelambu. Tahu kan kelambu? Nah, terus habis itu namanya kebangun malam tuh ada nyamuk kan. Terus mau nepok nyamuk lah, gue diri gitu kan mau nepok nyamuk. Tiba-tiba nengok ke sebelah kiri ke arah pintu tuh ada Miss K yang lewatnya tuh nggak secepat itu sih, cuman kayak agak set gitu, agak slow mo gitu. Bener-bener itu jelas bentuknya, bayangan yang ada hitam sama putih, yang ada rambut sama bajunya gitu kan. Terus setelah itu kan gue bener-bener langsung bukan loncat ya, jadi langsung jatuh ke belakang tiduran karena panik kan, shock gitu kan, dia langsung tiduran. Terus habis itu selang beberapa hari, kayaknya ada mungkin seminggu atau 2 minggu ngalamin hal kejadian itu lagi, tapi tuyul yang gue lihat ya. Jadi tidur tuh ngadep ke pintu kan, ngadep ke kiri. Terus habis itu agak mau bangun gitu kan, kayak melek dikit. Baru melek dikit tuh si tuyul ini tuh udah jalannya tuh udah kayak mengendap gitu kan. Begitu gue melek tuh langsung set. Merayap maksudnya? Mengendap-endap. Oh, gitu. Awalnya kan emang bentuk tuyul tuh nggak seperti yang divisualisasikan orang gitu kan, pakai pampers gitu kan, palanya botak, matanya hitam tuh enggak. Bener-bener bentuknya tuh abstrak kayak alien. Jadi dia awalnya tuh mengendap-endap, pas begitu gue melek jelas tuh dia langsung set gitu, hilang. Udah dari situ sejak saat itu gue trauma buat buka pintu pas mau tidur. Iya. Jadi bener-bener selalu tutup pintu karena ngerasa aman tuh ditutup pintunya gitu kan. Tidur sendiri berarti tidurnya? Iya, tidurnya sendiri waktu itu SD lah, mungkin kelas 6. Kalau belakangan ini katanya sering mengalami kisah-kisah kayak bisa dibilang sihir lah, sihir lebih ke santet ya katanya. Iya. Itu dialamin sama keluarga Mbak Irma berarti? Iya, sama keluarga saya sendiri pernah mengalami sampai meninggal ya. Meninggal? Iya. Sampai merenggut nyawa berarti? Iya, sampai lewat lah gitu, nggak ketolong. Kita turut berduka cita juga buat kejadian yang seharusnya nggak dilakukan gitu. Mungkin boleh langsung diceritakan karena juga pengen tahu kita ya gimana kisahnya bisa sampai kayak gitu. Itu berawal dari apa tuh? Berawal dari itu sekitar tahun 2016 kayaknya. Pokoknya saya waktu itu kelas 2 SMA. Itu awalnya tante saya itu kan punya suami.
Oke. Suaminya itu ya udah berumur lah, Oke. udah berumur. Terus jadi untuk mencari uang tambahan itu ada orang yang menawarkan lah, Menawarkan kayak gimana tuh? menawarkan pekerjaan tapi sebagai suami bayaran. Suami bayaran? Iya, karena pekerjaan dia tuh membutuhkan pasangan. Oh gitu. Ya jadi ditawarin lah untuk jadi suami bayaran. Akhirnya kan om saya mau dong, karena kan kebetulan dia udah berumur, pemasukannya kurang, jadi kan mobilitas dia juga untuk mencari uang agak kurang ya. Jadi mengandalkan per bulannya tuh yang nggak begitu besar lah gitu, sedangkan tanggungannya banyak gitu Oh kan. gitu. Terus abis itu akhirnya terjadilah pernikahan sebagai suami bayaran itu. Tapi secara sah atau siri gimana? Secara siri. Secara siri. Oke. Karena kan untuk kepentingan pekerjaan doang kan. Oh. Terus abis itu setelah namanya juga dia bekerja demi anak istrinya kan, ibaratnya menjual diri menjadi suami bayaran itu kan demi anak istrinya dong. Iya. Jadi dia sering kirimin uang kan, sering kirimin uang ke istrinya gitu kan. Mungkin si istri mudanya ini, si istri simpenannya ini ibaratnya gitu kan, agak ada kecemburuan ya kali ya, karena kayak kok uang yang dia kasih tuh selalu dikirimin ke istrinya, ke anaknya. Mungkin udah baper kali ya, awalnya kan cuman sebagai pendamping pekerjaan, tapi ternyata mungkin dia baper, Kebablasan. iya, jadi kayak kok nggak terima gitu loh kalau kirim uang. Sampai akhirnya beberapa kali tante saya juga dilabrak sama si istri muda ini, sebut aja si ibu lah ya. Si ibu ini ngelabrak ke rumah sampai marah-marah gitu, nggak terima, sampai ngata-ngatain anak-anaknya lah gitu, pakai bahasa-bahasa yang kasar. Udah gitu juga tante saya juga sering nerima SMS yang bahasanya tuh bener-bener bahasanya kurang baik lah dari si ibu ini. Kalau si ibu ini kan berpendidikan gitu, tapi bahasanya benar-benar kurang baik. Tapi sama tante saya nggak ditanggepin serius, ya udahlah biarin aja gitu kan. Namanya juga orang nggak suka gitu kan. Terus lama kelamaan akhirnya jadi om saya tuh jadi nggak dapet uang bulanan lagi. Oh, dari istri muda. Iya, karena sering ketahuannya. Jadi uangnya tuh dipergunakan di sini tuh ya bikin beli mobil lah atau apa gitu kan, dimanfaatkan dengan baik lah buat jangka panjang gitu kan. Sampai akhirnya udah nggak dikasih uang bulanan, terus habis itu udah ngamuk-ngamuk juga. Tante saya dapat surat cerai dari istri mudanya, si ibu. Si ibu ngirim surat cerai. Berarti itu secara sah, cuman nikahnya tuh nggak dirayain kali ya? Kalau sama tante saya kan, si om sama si tante saya ini kan secara sah. Nah, si ibu ini ngirim surat cerainya itu untuk tante saya, untuk menceraikan tante saya sama om. Oh, oke, paham. Iya, jadi tuh dia ngirim surat cerai gitu kan. Ya udah, akhirnya cerai. Ternyata masih sering kirim uang kan. Habis itu udah setelah nggak dikirimin uang, berapa bulan kemudian dikasih uang lagi lah, uang bulanan. Dikirim lagi, ketahuan lagi. Sampai akhirnya om saya diusir. Diusir tuh sama istri muda tuh. Iya. Bayangin aja tengah malam jalan sejauh lebih dari 10 km gitu, jam 2 malam cuma pakai koloran doang. Karena dia udah nggak terima kalau misalnya si om ini ngirimin uang ke tante saya terus. Oke, bener-bener cuma pakai daleman aja. Enggak dong, pakai kolor sama kaos, tidur gitu kan. Maksudnya baju tidur. Iya, gitu. baju tidur Oke, gitu kan. Terus balik lagi ke rumah tante saya, ya diterima lagi lah sama tante saya. Padahal ya keluarga udah marah gitu loh, kenapa sih harus terima lagi. Akhirnya nikah lagi dong. Terus nggak berselang lama, mungkin ada jarak sebulan 2 bulan, tante saya tiba-tiba sakit. Kepalanya tuh sering sakit. Sakitnya tuh bukan sakit yang kayak pusing biasa, tapi tuh sakitnya udah kenceng, ngiket kepala gitu loh. Oke. Sama dia juga sebenarnya punya GERD kan. Tapi ini lebih sakit lagi. Perutnya tuh kayak di remes-remes, kayak di isinya tuh kayak di pokoknya isinya diaduk-aduk. Iya gitu lah, pokoknya rasanya nggak nyaman banget kan. Terus udah gitu diminum obat nggak sembuh-sembuh, pindah beberapa rumah sakit. Habis itu tetap kayak gitu sampai akhirnya dia udah dirawat dapet mungkin seminggu kali ya, dirawat seminggu atau kurang lebih seminggu lah. Itu nggak ada apa-apa juga, jadi sampai dokternya tuh bilang ibu ini nggak ada sakit apa-apa. Udah didiagnosa tuh berarti. Iya, udah diperiksa sampai di lab segala macam tuh nggak ada apa-apa. Terus habis itu di hari keberapa mulai mulai lupa, mulai nggak bisa ngomong tuh. Bisa, tapi sadar gitu. Tapi masih melek gitu, masih
sadar tapi udah lupa sama orang. Udah nggak bisa ngomong banyak, cuman kayak kalau ngeliatin orang ngeliatin aja gitu kan. Terus habis itu sampai menurut kita menurut si omnya ini kan udah nikah lagi kan, si om ini selalu nemenin gitu kan. Dia tuh sangat percaya kalau ini tuh medis. Sampai akhirnya ya udah minta di CT scan di rumah sakit yang bagus gitu kan, di CT scan ngamuk dong, namanya di CT scan kan ada sinar-sinar itu kan panas kan. Dia ngamuk di dalam tuh, sampai di situ ada bapak saya juga nyaksiin, terus bener-bener nangis karena emang dia nggak mau karena kesakitan gitu kan di CT scan. Terus akhirnya dikeluarin tuh, itu udah nggak ada apa-apanya di dalam kepalanya, bener-bener normal. Padahal sebelumnya nggak gerak gitu, maksudnya nggak terlalu aktif lah. Iya. Karena mungkin tuh kepanasan kali ya, kurang ngerti juga sih. Terus abis itu akhirnya dibawa balik lagi. Baru setelah dapat masukan-masukan dari keluarga, mungkin si om ini kayak ya udah deh panggil aja ustadz gitu. Setelah itu dipanggil ustadz kepercayaan keluarga, biasa dipakai di keluarga gitu kan. Datang ke rumah sakit awalnya, terus ya dibacain baca-bacaan gitu kan. Iya. Terus udah dibaca-bacain gitu, tiba-tiba ada part kemasukan. Siapa tuh yang kemasukan? Si ustadz ini tiba-tiba masuk gitu. Oke. Terus ngomong ke om saya ini, kemana aja? Kok baru percaya sekarang? Udah terlambat. Digituin kan. Terus kita yang para keluarga kayak, tuh kan maksudnya kayak udah ngomong nggak percaya sih dari kemarin gitu kan. Akhirnya si ustadz ini ngomong ada beberapa cara untuk ngobatin inilah, untuk ya ngembaliin lagi lah ibaratnya. Akhirnya emang di rumahnya ini emang udah horor sih, karena udah banyak kiriman, udah banyak segala macem gitu kan. Kayak emang vibes-nya juga horor, rumah tua, rumah zaman dulu gitu kan. Udah rumah gedung zaman dulu, serem banget deh. Akhirnya si ustadz ini ngomong ya udah besok malam, kalau nggak salah waktu itu malam Jumat malam Jumat di rumahnya tuh diadain lah kayak pengajian gitu kan. Terus habis itu kayak ngomong ini nih kayak penentuan ya gitu loh. Pas penentuan ini nih, penentuan apa tuh? Penentuan ini nih bakal selamat atau enggak. Karena udah masuk ke tahap itu, karena udah keadaan di situ tante saya tuh udah posisinya udah tangannya tuh udah kayak posisinya kayak gini, kakinya juga ngelebar gitu kan. Jadi kayak posisi diikat di gantung gitu kan. Posisinya udah kayak gitu. Malam Jumat diadain pengajian. Di situ juga sempat ada beberapa, itu waktu itu masih awalnya kayak masih pengen tahu nih di rumah ini nih ada apa aja sih yang dikirim gitu kan. Sampai ada yang kemasukan macan lah apa. Di situ bapak saya juga ada kan. Sempat waktu itu ada dokumentasinya, tapi nggak lama dihapus karena emang seserem itu. Suasananya juga mencekam kan. Jadi ada beberapa part kemasukan kayak udah pokoknya campur-campur lah. Ternyata di rumah itu bukan cuma 10-20 makhluknya, ada ratusan. Ratusan. Itu kiriman semua apa emang penunggunya yang di situ? Ya udah penunggu, udah juga kiriman dari orang karena kan om saya ini mantan orang dipercaya di daerah situlah gitu kan. Jadi mungkin banyak orang yang nggak suka. Terus di malam penentuan itu cuman kayak kesurupan gitu aja sih. Kayak negosiasi sama makhluk di situ. Cuma tetap aja makhluk itu ngomong udah terlambat gitu. Akhirnya itu kan malam Jumat. Diadain lagi lah malam Sabtu. Nah dibilang ini malam penentuan lagi. Di jam 2 malam diadain lah pengajian lagi. Sampai di situ anak dari tante saya ini disuruh untuk ngejemput ibunya karena ibunya udah diikat di sana sama. Ngejemput gimana maksudnya? Jadi ngejemputnya ke apa ya namanya ya kalau perpindahan alam, semacam film Insidious gitu. Ya, kayak Insidious gitu. Ya, kayak Insidious gitu. Jadi mesti ada yang jemput, mesti ada yang nyelamatin kesananya kan. Kan di sana dijagain sama makhluk-makhluk gede. Jadi si ustadz ini ngomong, ya udah siapa yang masih di bawah 17 tahun, masih perawan gitu kan. Di situ cewek cuma ada 2, mantunya sama anak yang cewek. Akhirnya anak lah yang cewek kan, dia masih SD lah. Kurang lebih. Iya, kurang lebih segitu deh pokoknya. 12-an lah berarti. Iya, masih SD lah. Terus akhirnya dia jadi media untuk menjemput ibunya. Pokoknya Pak Ustadz yang ngarahin. Tiba-tiba tuh dia tuh di tengah perjalanan di
alam lain sana dong, gitu ya, kan. alam Dia udah gitu. ngelihat ibunya tuh udah udah diikat emang di sana Iket. tuh, tapi dijagain sama makhluk-makhluk yang bener-bener kata dia sih gede banget, hitam tuh gede banget, serem. Vibes-nya tuh nggak gelap doang, tapi kayak ada lampu-lampu merah serem gitu deh, kata kayak dia. cahaya-cahaya Iya, merah kayak cahaya-cahaya ya. gitu kan. Terus habis itu dia di tengah perjalanan tuh badannya gemeter di dunia nyatanya ya, di dunia di aslinya di dunia Realnya lah ya. realnya gitu. Dia bener-bener gemeter sebadan dan keringet dingin. Jadi akhirnya ditarik lah sama si ustadz ini. Katanya kalau misalnya diterusin, dia malah ikut ke bawah. Oh gitu. Iya, jadinya penyelamat penentuan malam itu nggak berhasil, berhasil dijemput kan. Jadi tante saya masih dengan posisi yang sama di rumah sakit. Akhirnya keluarga memutuskan untuk ya udah bawa pulang aja. Terus di jam berapa ya besok paginya dia tuh pulang, pokoknya jam 7 apa dari rumah sakit apa jam 6 gitu. Ustadznya ngomong kalau misalkan mau selamat harus dibawa ke tempat si pengirim ini. Ini tuh udah ketahuan nih dari mana asal si pengirimin, karena waktu itu pas waktu malam negosiasi itu nanya siapa yang ngirim, dia jawab dari satu daerah lah, mungkin kalau disebutin pasti banyak yang tahu gitu kalau daerah situ terkenal gitu kan. Udah gitu di situ posisi udah jam 6 atau jam 7 gitu, si ustadznya nih ngomong gitu, nanti jam 9 siang tuh jam 9 pagi tuh penentuan lagi, ini tuh masih bisa selamat atau enggak. Jadi tuh tapi harus dibawa ke sana langsung, sedangkan perjalanannya itu kurang lebih 4 jam. Oke. Jadi kita mikirnya dari sana udah jam 7, belum lagi di sana nyariin orangnya. Iya. Di mana kita kan nggak tahu dong. Jadi di sana tuh katanya ada yang bilang dukun ini atau si orang pinter ini cukup terkenal di daerah itu. Oh. Jadi dia tuh kayak paling terkenal satu kota itu untuk mengatasi ini. Nah, bisa jadi si Fulan lah. Si gitu. iya, si Fulan suruhan si ibu juga. Nah, jadi biar diobatinnya gitu harus di pusatnya. Tapi di situ kita mikir kayak, wah, nggak bisa ini, udah jam 7, sedangkan penonton jam 9, di tengah jalan dong. Daripada kenapa-napa di tengah jalan, akhirnya tetap dibawa pulang. Di situ udah keluarga udah rame, tetangga juga udah rame. Terus direbahin gitu kan, posisinya juga udah seperti yang diikat gitu kan. Masih kayak tangannya gitu. Iya, terus abis itu jam 8 setengah 9 tuh posisinya nafasnya udah di sini. Oke. Udah kaki sampai segini tuh udah nggak ada nafasnya gitu. Dia udah kayak kalau orang mau meninggal tuh ada suara ngorok gitu kan. Iya. Nah, udah di sini. Terus ya ternyata ada keluarga yang belum datang. Jadi mungkin tante saya ini nungguin gitu kan. Akhirnya datang, ternyata itu ada om saya yang lain sama ayah saya juga gitu kan, kebetulan belum datang. Terus ya dibisikin lah kata-kata kayak udah nggak apa-apa, pergi aja kita di sini udah ikhlas daripada sakit terus gitu kan. Terus nggak lama udah hilang, bener-bener di depan mata saya. Tante saya ngalamin sakaratul maut gitu kan, kayak yang pegap-pegap gitu kan langsung. Terus tante saya ini juga namanya orang zaman dulu pasti pernah make susuk ya. Ada aja. Jadi namanya buat memikat, jadi kayak susuk emas gitu ditaruh di mana gitu kan. Kebetulan tante saya di sininya. Itu benar-benar udah pegap-pegap gitu. Keluarga udah datang, dia udah matanya udah hampir nutup gitu kan. Ditarik gitu sama ya. Ditarik dulu susuknya sama ustadz gitu, bener-bener set hilang langsung meninggal. Dan di situ ya pecah, langsung tangis di situ sih. Karena kita nggak nyangka jarak sakitnya secepat itu. Cuman ada sekitar 10 hari dari, padahal waktu sebelumnya pas sakit kanker itu nggak kenapa-napa, aman gitu kan, sembuh malah. Tapi ini dikiriman langsung sekali, kirim sama orang. Sebelum-sebelumnya pasti dia pernah mengalami dikirim juga kan, tapi mungkin nggak kena. Tapi pas orang ini mungkin udah kuat banget kali ya yang di sananya. Jadi emang udah waktunya mungkin. Iya kan. Terus juga berarti yang kankernya ini malah nggak timbul sama sekali gitu. Enggak. Diagnosanya. Udah diagnosa kanker itu udah hilang udah sejak hilang, udah lama. Ya. Iya, udah sembuh gitu kan. Tanpa
tanpa gimana gitu, tanpa operasi apa segala macam udah sembuh gitu, pakai herbal gitu. Terus sakitnya ya udah gitu aja, sakit kayak kepala, sakit gitu, iya. Masih kita juga kaget ya, tiba-tiba sakitnya benar-benar nggak lama, udah pokoknya mah kurang lebih 10 hari langsung udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi setelah kepergian tante nih, orang yang ngirimnya tuh gimana sekarang? Apa ustadznya apa gimana? Ada saran apa gimana? Setelah itu sih benar-benar udah aja kita langsung gitu. Menganggap kalau ini nggak ya emang udah waktunya gitu ya, udah waktunya ya. Padahal tuh udah dikasih tahu gitu sama ustadznya, cuman kayak si om ini udah ya udahlah emang udah waktunya gitu. Ikhlas aja gitu ya. Udah. Karena mau di gimana ya udah kayak gitu, si ustadznya juga ngomongnya ya udah emang udah waktunya kali gitu. Oke. Tapi pernah nggak ini berarti cerita dari tante gitu ya. Kisahnya tante almarhumah ya. Kalau dari keluarga sendiri ada? Kalau dari keluarga ada sih. Pernah ada kayak gitu juga? Ya karena waktu SMP tuh pernah ada ledakan di tengah rumah. Jadi di ruang keluarga tuh tiba-tiba ada ledakan di jam 1 malam tuh kayak dar gitu, sampai mobil tuh alarmnya bunyi kan. Biasanya kan bunyi kalau ada geluduk atau apa gitu. Nah ini ada ledakan, itu seorang rumah tuh bangun gitu kan. Tapi waktu itu gue nggak bangun, kayak masih kecil kan, masih nggak paham gitu kan. Terus besoknya konsul sama om gue yang cukup ngerti sama hal kayak gitu. Dia bilang ya udah panggil aja sama ustadz gitu, biar tahu ini tuh ada apa sih gitu kan. Ternyata ditelusurin pengirimnya ya orang dari daerah rumah. Jadi katanya yang ngirim itu ada dari belakang rumah sama samping rumah. Oh gitu. Jadi di malam itu berbarengan tabrakan mereka. Jadi nggak berhasil, tapi mereka saling tabrakan energinya satu sama lain gitu kan. Terus setelah itu ibaratnya dipager lah ya rumahnya, dibersihin apa segala macam. Ternyata di situ juga ada penunggu di dulu tuh gudang ya. Gudang itu ternyata ada bukan penunggu ya, kiriman juga orang buat ngancurin keluarga gue. Karena keluarga tuh pokoknya belakangan itu tuh benar-benar panas banget suasana rumahnya, kayak berantem terus gitu kan. Ternyata ada yang ngirim. Dan itu juga ya pengirimnya orang gak jauh-jauh. Terus setelah itu udah sekian lama ada lagi kejadian tuh setelah almarhum tante gue meninggal. Jadi rumah itu tiba-tiba suasananya jadi kurang enak. Jadi banyak juga rumah-rumah saudara-saudara lain juga kurang enak karena mungkin ada hal yang belum dia tuntaskan gitu. Mungkin ada yang pengen diomongin atau apa. Nah kebetulan rumah gue ini jadi salah satu tempat yang disinggahi, tapi ternyata bukan tante gue. Jadi ada makhluk lain yang menyerupai tante gue yang mau menghancurkan keluarga gue, tapi menyerupainya tante gue kayak ngomong, ini mau ngomong gitu kan. Jadi teman gue ada yang bisa. Disuruh ke rumah, dilihat, ini kayaknya tante lu deh, karena kan kenal juga kan temen gue sama tante gue. Ini kayaknya tante lu deh, dia kayaknya mau ngomong gitu kan, tapi auranya beda ya gitu kan, kayak nggak seperti yang gue kenal gitu kan. Habis itu akhirnya kita panggil lagi ustadz yang waktu itu emang pokoknya ustadz andalan keluarga lah ibaratnya gitu kan. Iya gitu. Udah kenal lah. Terus tiba-tiba Oke Mbak Irma, setelah kejadian dari yang tentang almarhumah tante Mbak Irma nih, ada nggak deket-deket ini ngalamin kejadian yang sama gitu, tapi kurang lebihnya sama lah atau Mbak Irma mengalami sebuah penampakan tentang apa, atau mengalami sebuah sihir-sihir juga atau gimana? Mengalaminya ya kiriman-kiriman orang sih. Di keluarga tante apa keluarga? Di keluarga saya sendiri. Oh keluarga sendiri, oke. Jadi rumah saya itu kan sampingnya ada toko kan, emang untuk disewakan gitu kan. Awalnya ada satu toko lah di situ. Terus emang setelah kejadian yang ada meledak itu kan ketahuan nih siapa yang pengirimnya gitu kan. Diselidiki lah. Oh pengirimnya si ini gitu kan, si A. Nah
toko itu tuh disewa sama orang yang profesinya sama gue. Sedangkan kalau gue kan masih pendidikan. Oke. Nah, jadi dia tuh mau beli toko itu tapi nggak dikasih dong, karena itu kan emang untuk gue nantinya gitu kan. Nah, terus akhirnya nggak lama dia pindah dari toko gue itu ke tempat lain. Baru kosong 3 hari, itu suasana bener-bener horor banget. Sampai mama gue yang pemberani aja dia nggak berani untuk nyalahin sampai sama matiin lampu toko itu. Bener-bener lari dia gitu kan. Biasanya dia paling pemberani. Kenapa lari itu? Karena ngerasanya tuh bener-bener angker gitu loh. Jadi hawanya tuh gak enak banget, sampai gue tuh gak berani gitu loh. Sore tuh udah serem. Abis jam 5-an tuh udah serem. Vibes-nya tuh udah gak enak banget gitu kan. Terus secara kebetulan temen gue ini pengen main ke rumah. Temen gue ini bisa kan. Temen gue pengen main ke rumah. Terus tiba-tiba tuh kayak ngomong pas udah di dalam kamar, kita lagi ngobrol-ngobrol, gue tanya lah, di toko tuh ada apa ya? Soalnya vibes-nya kok nggak enak. Oh, lu nyadar ya? Dia bilang itu. Iya. Jadi ternyata ada makhluk kiriman dari kerjasama antara tetangga gue si A ini sama si mantan pemilik toko ini dulu, si mantan penyewa. Sama ada satu orang lumayan berpengaruh di daerah situ. Jadi mereka bekerja sama buat ngancurin ini. Toko ini tuh biar nggak kelihatan sama orang, biar nggak ada yang nyewa lagi karena vibes-nya serem lah atau segala macem gitu kan. Jadi temen gue menyaran, terus ada juga jadi depan rumah gue kebetulan ada tukang sesuatu lah, tukang kayu. Dia punya peliharaan. Peliharaan apa tuh? Mungkin buto kali ya. Untuk usahanya sendiri. Usaha dia. Jadi dia udah lama nggak dikasih makan. Karena toko gue ini ya kosong. Jadi jadi dia pindahin di situ sengaja untuk nyari mangsa. Dia nyari mangsanya tuh perempuan yang belum nikah. Sedangkan di keluarga gue kan ada gue sama adik gue. Nah jadi tuh emang sengaja ditaruh di situ lah. Jadi vibes-nya tuh jadi seremnya double dong karena ada 2 makhluk serem gitu kan di situ. Karena temen gue bilang gue nggak bisa ngatasin ini karena ini terlalu berat buat dia gitu kan. Akhirnya gue panggil lah Ustadz andalan keluarga gue. Ustadz andalan. Ustadz andalan ini udah mantep nih gitu kan. Udah kenalan lah ya. Iya udah deket. Terus dilihat akhirnya kayak loh ini kok orang ini lagi ternyata bekerja sama si mantan penyewa. Karena si mantan penyewa ini nggak suka ke keluarga gue karena dia tuh pengen beli toko itu kan, karena anggapannya dia cocok lah di situ rame gitu kan. Tapi nggak dikasih dong, emang itu kan buat gue gitu kan. Akhirnya dia bekerja sama si A ini. Jadi si mantan penyewa ini tuh akrab lah sama si orang berpengaruh di sini, si B ini. Jadi ya udah deh Pak gini. Akhirnya ngituin lah ke keluarga gue. Jadi bikin si toko itu tuh vibe-nya serem apa segala macam. Bahkan sampai ngomong si ustadznya ini ngomong, ini tuh kenapa ya si A ini nggak pernah kapok ngirimin gue. Ini bukan kejadian sekali 2 kali, emang udah sering juga dia ngirimin, cuman ya nggak masuk gitu loh. Kadang suka ada orang aja gitu yang kelihatan tuh orang gitu doang lah, yang kejadian horornya nggak sampai separah itu sampai bikin suasananya angker gitu kan. Ternyata itu dikirim yang paling mahalnya, ibaratnya gitu ya. Karena mungkin bekerja sama nih antara 3 orang nih, patungan kali atau gimana nggak ngerti kan. Pokoknya tuh udah serem banget dah vibes-nya. Jadi akhirnya dibersihin, si buto ini dibalikin lagi, maksudnya kayak ngomong lo jangan ganggu keluarga ini gitu kan. Keluarga ini udah gue yang megang loh, lo tuh jangan macam-macam apa segala macam. Akhirnya udah itu cukup lama juga tuh toko kosong karena mungkin ya nggak butuh waktu lama ya untuk dia pergi kan, nggak mungkin hari itu juga pergi gitu kan, pasti mungkin ada bekasnya lah ya. Gitu kan. Terus nggak lama ada penyewa baru gitu kan. Penyewa baru ini jualan pakaian gitu kan. Rame banget deh pokoknya, apalagi kayak lebaran itu sampai 50 pieces apa segala macam. Belakangan ini dia tiba-tiba penurunan banget deh, pokoknya penjualannya tuh turun banget. Dari misalnya sehari tuh minimal banget 10 deh. Tiba-tiba dia cuma 1, 3, bahkan nggak ada sama sekali. Akhirnya orang tua gue ngomong lah
coba dong tanya ke si teman gue ini yang bisa, kenapa sih gitu kan, toko gue ini kenapa gitu kan. Terus habis itu dia ngomong tuh ada yang ngirim lagi. Masih dia bilang menyebutkan ciri-ciri rumah si B, si orang yang berpengaruh ini. Dia lagi berarti? Dia lagi, pelakunya dia lagi. Nggak ada capeknya. Cuma si A sama si B nih, berdua nih kan. Ngirim lagi, terus habis itu bikin si sepi sama si penjual kayu depan rumah gue ternyata nyimpen naburin tanah di pinggir got depan rumah gue. Tanahnya nggak tahu berarti ini ya? Tanahnya nggak lupa namanya, terus tiba-tiba ada yang naruh tanah. Temen gue tuh bilang ya udah nanti gue ibaratnya gue liatin dulu lah gitu kan ada apa. Terus dia kasih tahu ada ini. Hal pertama-tama kan temen gue nggak bisa dong datang ke rumah saat itu karena lagi sibuk kan. Jadi dia cuma bisa dari jauh sama ngasih suruh nyiramin air garam ke depan gitu kan, yang udah dibacain sama bacaan-bacaan doa lah gitu kan, ayat-ayat ruqyah, terus disiramin ke depan selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu karena jadi biar untuk memaksimalkan hilangnya si hal goib itu, jadi manggillah si Ustadz lagi. Ustadz andalan lagi nih gitu kan. Sampai kayak udah sering banget sebenarnya rumah gue tuh udah banyak pagernya, temen gue tuh bilang banyak pagernya, cuman tetap ada celah buat masuk ketika yang punya rumah keluar lagi pikirannya lagi kacau atau lagi bengong tuh masuknya lewat kita, jadi kebawa ke dalam rumahnya dari kita, nempel ke kita gitu loh. Gitu. Pokoknya setelah si Ustadz itu ngeberesin apa segala macam, oh ini nih ngomongnya dari depan nih sama yang dari sana, langsung tahu. Dan temen gue sama Ustadz ini selalu sinkron. Jadi gue kayak, oh berarti bener ya. Jadi ceritanya selalu sama, halnya berarti tuh selalu sama. Padahal nggak pernah ketemu mereka. Nggak pernah ketemu sama sekali. Dan lu nggak pernah cerita kalau abis nanya Ustadz katanya ngirim gitu. Nggak pernah. Coba kalau udah beberapa lama gue ngomong, oh iya waktu kan suka nanya teman gue, gimana kabar rumah lo gitu kan. Iya kemarin manggil Ustadz katanya begini-begini. Kan bener kan gitu kan. Orang rumah ini nih nggak ngerti sih, si tukang kayu ini kan, dia kan pengusaha. Iya. Gue kan bukan pengusaha, kenapa dia bisa sirik gitu loh? Apa yang dia sirikin gitu loh? Bingung juga sih. Iya gitu kan, bahkan dia pernah sempet nawarin si peliharaannya itu untuk dibayarin sama keluarga gue. Pak nih bayarin 1 miliar, dia bisa nyari duit gini. Loh, kenapa bukan lo aja yang buat nyari duit? Iya. Lo kan ngapain harus? Dia nggak kaya gitu. Iya, kenapa harus dijual 1 miliar buat cuma-cuma gitu kan, buat ngasih orang sumber duit gitu kan ibaratnya. Kenapa nggak diajak suruh nyari duit buat keluarganya? Apa malah justru butonya ini mau nyedot warga mbaknya? Iya kan, bisa juga pengalihan isu ya. Dia ngejual tapi ternyata mau ngabisin keluarga. Gua kan nggak tahu ya. Udah dapat uang 2 kali dapat dong deh. Ngincernya kan anak-anak yang belum nikah kan. Buto hijau gitu ya? Itu buto hijau? Gak ngerti sih ya. Tapi dibilang dia ngincernya yang si anak-anak belum anak gadis gitu ibaratnya. Oke. Terus juga belum lama keluarga gue dapat bapak gue kebetulan baru pindah kerja di satu daerah. Ternyata dia namanya setiap tempat pekerjaan pasti ada aja lah yang nggak suka. Iya. Terus adalah kiriman yang pertamanya mah ada seseorang lah, orang perempuan gitu, teteh suka lah sama bapak gue ini. Jadi dia pekerja juga. Oh, di kantor yang sama gitu. Di kantor yang sama, di ruangan yang sama juga gitu kan. Oh gitu, oke. Akhirnya mungkin dia suka, jadi dia ngirim sesuatu lewat medianya makanan. Ya, mengundang bapak gue makan. Terus makan dibungkus ke rumah, ternyata sampai rumah tuh makanannya udah basi lagi. Oh gitu. Iya. Tuh kayak gitu kena apa enggak tuh? Enggak, karena kan gak dimakan dong. Oke. Oh, tapi iya, bapak gue udah kena dong. Oh. Udah kenanya tuh hampir kena mungkin ya. Di sana di makan-makanan di rumah dia gitu kan. Kebetulan bapaknya profesinya dukun. Iya. Itu juga bapak gue tahu dari temen yang lain, dia bilang. Temen yang lain. Pak hati-hati, dia bapaknya dukun. Terus abis itu pokoknya di rumah gue ini tiba-tiba jadi
apa ya? Jadi adik gue nih pulang. Adik gue nih cukup sensitif orangnya. Dia pulang les. Habis isa lah. Tiba-tiba dia mobil kan diparkir ya, dia masukin ke garasi. Tiba-tiba dia ngeliat ada seseorang duduk di mobil gue. Duduk di mananya nih? Duduk di kursi supir. Oke. Akhirnya dia lari dong ke dalam gitu, panik gini. Entah kebetulan atau kenapa, pokoknya temen gue tiba-tiba mau main. Gue mainnya ke rumah lo gitu, udah lama nih gak main ke rumah lo. Oh ya udah main aja sini. Terus setelah di kamar ditanyain ada apa gitu kan, lo ngerasa ini nggak aneh nggak di rumah lo gini-gini. Ternyata ditelusurin di mobil ini ada yang ngirim apa tuh? Jadi ada teman bapak gue yang nggak suka di satu kantor itu, jadi ngirim untuk biar bapak gue ini nggak betah pindah gitu loh. Ini yang perempuan yang tadi? Bukan. Ada lagi cowok. Ada lagi. Cowok ini. Jadi pas dibersihin sama temen gue itu di kursi mobil tuh yang habis di steam, pokoknya udah bersih. Tiba-tiba disapu sama temen gue, mungkin dikasih bacaan gitu ya. Srek ada tanah kuburan. Tanah kuburan? Iya. Tapi mobilnya tuh tadi habis di steam gitu. Habis di steam, bersih, karpet juga udah dicuci gitu kan, emang rutin gitu kan dicuci, digebrigin dibersihin gitu setiap habis dipakai. Iya kan. Pakai air juga disemprot. Tapi itu tiba-tiba disapuin pakai pengki yang kecil, tiba-tiba ada dia udah nunjukin tuh, lihat loh. Tadi tuh pas kita tuh ngelihat sama-sama, ngelihat langsung kayak itu tuh kosong. Tapi begitu dia sapuin tuh ada di pengkinya. Di pengkinya? Iya. Padahal nggak ada nih, hitam aja apa? Iya, hitam aja. Hitam dia bersih. Tapi itu kan tanah kuburan kan merah-merah, granul-granul yang gede kecil gitu kan. Terus tiba-tiba disapuin tuh ada. Oke, di satu tempat, di satu mobil. Terus di belakangnya juga disapuin, ternyata ada juga. Itu cukup banyak. Terus di mobil satunya juga sama, dilihatin ada juga. Nah, cuman kayak dibilang tuh yang ini nih, yang ngirimnya nih cowok gitu kan, naburin tanah kuburan. Tapi herannya kok kan itu udah di steam ya, kenapa tanah kuburan itu nggak hilang gitu loh. Berarti maksudnya di steam lagi? Enggak, kan itu kan mobil itu kan udah di steam. Terus tiba-tiba kok tanah kuburan itu berarti udah ditaruhnya udah lama dong. Harusnya kan kena vakum juga ya. Iya kan, udah lama dong. Iya. Terus makhluk yang di mobil gue ini mau keluar gampang. Yang di mobil bapak gue ini susah negosiasinya. Karena gimana tuh maksudnya? Jadi dia nggak mau pergi, dia masih mau stay di situ karena dia bilang misinya belum selesai, belum tercapai gitu loh, buat ngancurin bapak gue ini belum selesai gitu loh. Jadi udah bercampur nih di dua mobil ini, udah bercampur antara si cewek yang suka sama bapak gue sama kerabat kerjanya yang nggak suka bapak gue ada di situ. Jadi udah makhluknya udah bercampur lah pokoknya gitu kan, udah bingung juga nih yang mana gitu kan. Cuman dibilangin ini yang ngirim nih ada cewek sama yang cowok tuh emang gak suka bapak gue kerja di situ, sama yang cewek nih suka gitu loh sama bapak gue, jadi pengen dibikin lupa pulang gitu loh. Oh iya, biar nggak pulang lah. Iya, jadi biar sama dia lah gitu. Ngeri juga. Tapi setelah dikirim, tapi pas yang tanah kuburan nih banyak tuh disapuin. Banyak disapuin, udah banyak gitu kan. Akhirnya dibersihin, temen gue juga ngebantu doa dari jauh gitu kan, segala macam. Akhirnya udah tuh hilang adem. Jadi ternyata efek dari disimpannya si makhluk itu tuh bikin bapak gue tuh kalau naik mobil tuh gampang ngantuk. Bahkan bisa minggir sebentar tuh tidur pinggir jalan tuh kayak sekedar 10-15 menit tuh karena udah bener-bener gak kuat banget matanya, bener-bener ngantuk. Terus kayak bawaan keluar dari mobil tuh sakit gitu pinggang. Padahal nggak pernah gitu ya, jarang. Pusing. Gue pun sendiri ngalamin. Jadi setiap masa orang naik mobil gak kenapa-napa pusing sih. Sering banget gue kayak misalnya lagi nyetir gitu tiba-tiba pusingnya tuh sampai kenceng gitu kan, kepala tuh kayak orang gak tidur gitu kan. Padahal ya tidur cukup. Mungkin tuh yang dibilang biar nggak pulang, nanti mungkin kalau lagi di kantor bawaannya nggak pulang gitu ya. Iya, atau mungkin mampir ke rumah dia gitu kan, numpang tidur dulu gitu. Wah, bahaya juga ya. Iya emang ya, daerah itu pasti kalau disebutin orang pasti tahu lah. Berarti kisahnya udah gitu. Berarti maksudnya setelah ini aman-aman aja. Sampai sekarang. Iya sih, aman-aman aja sih. Kayak terakhir itu yang ditaburin itu, ada yang taburin sama ada yang ngirim lagi si A sama si B ini.
Itu aja dia. Kayak dia emang mau doyan kali dia sama perang sama ustadz andalan ini. Iya, Ustadz andalannya kayak dia mungkin seneng kali ya ngewarnya gitu. Ngewar, tapi ngapa harus di rumah Mbak Irma? Saya bingung juga tuh. Ya nggak ngerti juga sih. Sempet keluarga saya juga sempet difitnah. Keluarga gue difitnah. Katanya keluarga gue melakukan pesugihan. Padahal kebalikannya kayak. Padahal kita boro-boro pesugihan gitu kan. Tuyulnya aja cuma satu, kita bapak gue doang yang nyari duit gitu kan. Iya sih. Dari mana pesugihannya gitu kan. Wah dia nyebar informasi ke teman-teman emak gue, dia bilang kalau si emaknya si ini tuh pesugihan tahu, kemarin adenya meninggal itu tuh tumbalnya. Jadi emang kebetulan 2000 yang banjir itu 2021 atau yang tahun baru banjir hujan-hujan itu. Padahal ya semua orang tetangga di situ tuh tahu isi rumah gue tuh kayak gimana. Nggak ada ruangan tuh yang ditutupin, nggak ada ruangan yang nggak boleh dibuka. Semua boleh dibuka. Semua orang pada lihat, oh ini kamarnya si ini ya, kamar si ini ya. Ini buat sholat ya, ini buat itu tuh kelihatan. Oh. Itulah singkat cerita dari pengalamannya Mbak Irma yang sebenarnya dari cerita awalnya itu agak sedikit terharu juga ya, karena gue mikir tuh kayak ada orang bisa sejahat itu untuk ngancurin hidup orang lain. Sekali lagi kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian tekan like dan komen, atau kalian mau cerita juga di video-video berikutnya kalian bisa komentar di bawah. Ada DM di Instagram ke Gaps atau di TikTok juga ada. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Gua ke Gaps pamit undur diri.